Pernahkah kamu naik bus malam dan merasa ada yang aneh di sepanjang perjalanan? Lampu dimatikan, udara dingin menyelimuti, dan suara mesin yang monoton seakan mengantarkan kita ke dunia lain. Cerita kali ini datang dari seorang penumpang bus yang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Jepara, melewati jalur paling misterius di Jawa Tengah, Alas Roban. Apa yang awalnya hanya niat pulang kampung biasa, berubah menjadi perjalanan penuh teror, penampakan kuntilanak, pocong, hingga suara-suara gaib yang membuat semua penumpang tak bisa melupakan malam itu. Kalau kamu termasuk yang suka naik bus malam, apalagi yang melewati jalur ini, lebih baik tonton cerita ini sampai akhir, karena bisa jadi kejadian ini juga pernah kamu alami tanpa kamu sadari. Langit sore masih menyisakan warna jingga ketika Dimas naik ke dalam bis malam tujuan Jepara. Ia menatap jam tangannya, 17.45. Udara sudah mulai dingin. Di dalam bis, lampu redup menyala, hanya sebagian kursi yang terisi. Penumpang lainnya tampak diam sibuk dengan ponsel masing-masing atau tidur bersandar di jendela. Bis akap kelas ekonomi itu mulai melaju perlahan keluar dari terminal. Dimas duduk di deretan kiri, dua bangku dari belakang. Di sebelahnya, ada seorang bapak tua berkemeja flanel lusuh. Dia menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Baru beberapa menit berjalan, udara di dalam bis terasa ganjil. Bau dupa samar-samar tercium, padahal tak ada yang membakar apapun. Di depan, sopir memutar lagu dangdut lawas dari radio. Irama gelas-gelas kaca mengalun pelan, membuat suasana jadi seperti mimpi buruk yang terlalu tenang. Sekitar pukul 18.15, ketika bis mulai melintasi daerah sepi di pinggiran Pekalongan, azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di tepi jalan. Beberapa penumpang, termasuk Dimas, memutuskan untuk sholat di dalam bis. Sopir mengizinkan, dan mereka menggelar sajadah di antara lorong kursi. Dimas berdiri di tempatnya, menghadap ke arah kiblat dengan niat yang khusyuk. Tapi baru rakaat kedua, tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari arah belakang bis. Tangisan perempuan. Dimas sempat membuka mata, menoleh, sekilas ke belakang, tapi hanya mendapati kursi kosong. Penumpang di baris belakang sedang tertunduk, tak menyadari apapun. Tangisan itu semakin jelas di rakaat terakhir. Setelah salam, Dimas langsung melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi kursi paling belakang terlihat sedikit basah, seperti ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Airnya berwarna merah kecoklatan. Dimas merinding. Ia hendak bicara pada sopir, tapi pria berkemeja flanel di sebelahnya menoleh dan berbisik, "Jangan lihat ke belakang terlalu lama. Kadang yang duduk itu bukan kita." Perkataan itu membuat Dimas benar-benar membeku. Jam terus berjalan. Di luar, malam turun sepenuhnya. Langit hitam pekat tanpa bintang. Sekitar pukul 20 bis memasuki jalur Alas Roban. Lampu jalan mati. Supir mematikan lampu dalam bis agar penumpang bisa tidur, tapi itu justru membuat suasana makin mencekam. Dimas melihat keluar, hanya siluet pohon-pohon tinggi yang diam bagai bayangan setan. Di tengah gelap itu, ada suara ketukan dari kaca jendela. Tok, tok, tok. Diikuti suara anak kecil tertawa lirih. Dimas menoleh cepat ke jendela kirinya. Seorang anak kecil berdiri di luar, padahal bis sedang melaju dengan kecepatan 60 km/jam. Anak itu tersenyum, mengenakan baju SD, putih yang sudah sobek-sobek. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Saat Dimas mengucek matanya, anak itu menghilang. Suara lagu dangdut mendadak berubah jadi suara rekaman gamelan. Suara kendang dan gong seperti dimainkan sangat lambat. Sopir tetap menyetir seperti biasa, tapi terlihat wajahnya tegang. "Mas," ujar Dimas pelan ke kernet, "baru saja saya lihat anak kecil di luar."
Kernet menoleh tapi tidak menjawab. Ia malah melihat ke arah sopir lalu membisikkan sesuatu. Dari arah depan, bis mulai melambat. Beberapa penumpang tampak resah. Ada yang menyebut ingin turun, tapi sopir menolak berhenti di tengah alas roban. Di sini bukan tempat berhenti. Banyak yang nyamar, katanya dingin. Tak lama kemudian, salah satu penumpang perempuan menjerit. Dia duduk dekat jendela sebelah kanan dan mengaku melihat pocong melayang dari pohon ke pohon. Bukan satu tapi dua, bahkan tiga. Mereka muncul dan menghilang seperti bayangan yang melayang-layang, mengikuti bis dari kejauhan. Semua yang duduk di sebelah kanan mulai panik, bis makin cepat. Dimas merasa seperti dikejar sesuatu. Suara dari luar mulai berubah jadi bisikan-bisikan aneh. Ada yang menyebut namanya. Dimas, Dimas, ikut. Saat itu pria tua di sebelah Dimas kembali berbisik, kali ini lebih lirih. Kalau suara mulai memanggil namamu, kamu jangan jawab ya. Dan bis pun melaju masuk semakin dalam ke kegelapan alas roban. Hujan mulai turun pelan saat bis akhirnya keluar dari jalur utama alas roban. Kabut tipis menyelimuti jalanan yang sepi. Lampu sorot depan bis hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, memperlihatkan jalan yang licin dan pohon-pohon besar. Di kiri kanan, sopir tampak menurunkan kecepatan. Kita berhenti dulu di Brebes warung langganan, ucapnya pada Kernet. Beberapa penumpang mengangguk lega. Setelah kejadian mencekam tadi, mereka butuh udara segar. Bis berhenti di sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Warung itu tampak sepi. Hanya diterangi lampu Petromax dan satu bohlam kuning redup yang menggantung dari atap. Di dalam, ada seorang ibu paruh baya dengan rambut digelung rapi, berdiri di belakang etalase makanan. Anehnya, meski hujan deras, turun sejak 15 menit lalu, warung itu tidak basah sama sekali. Tanahnya tetap kering. Dimas turun dengan langkah berat. Jantungnya masih berdetak cepat karena kejadian di dalam bis. Ia memesan teh manis panas, lalu duduk di meja paling pojok. Penumpang lain duduk berkelompok. Membicarakan kejadian tadi, seorang ibu-ibu berbisik, "Tadi aku lihat ada pocong ngegantung di pohon. Matanya merah, Mas." Tiba-tiba, salah satu penumpang, remaja pria yang duduk di baris belakang tadi, berteriak dari halaman samping warung, "Tolong, ada yang ngintipin saya dari balik semak." Orang-orang mendekat, Dimas ikut. Di balik semak yang basah, hanya ada bayangan gelap dan suara dedaunan yang seperti diinjak sesuatu. Ketika senter dari salah satu penumpang diarahkan ke sana, terlihat jelas sosok anak kecil berdiri menunduk. Wajahnya tertutup rambut panjang, tubuhnya gemetar. "Dek, kamu kenapa di sini?" tanya salah satu bapak. Anak itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya tak memiliki mata dan hidung, hanya rongga gelap yang menganga di tengah-tengah wajah putihnya. Semua menjerit. Anak itu menghilang dalam sekejap, menyisakan bau amis yang menyengat. Dimas merasa perutnya mual. Dia berbalik, hendak kembali ke warung, tapi terkejut melihat ibu penjaga warung berdiri di dekat pintu, mematung, matanya kosong. Ia bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. "Bu." Ibu itu tiba-tiba menoleh cepat dan melemparkan mangkuk berisi kuah soto ke lantai. Kuahnya menyebar, tetapi yang membuat semua terpana, di dalam mangkuk itu ada gigi manusia. Sopir bis segera menarik semua penumpang. "Cepat naik, ini warung jin. Nggak seharusnya kita berhenti tadi." Dimas naik tercepat. Saat ia duduk kembali, di kursinya ia mendengar suara aneh dari atas atap bis, seperti sesuatu yang merayap. Begitu bis melaju, penumpang lain melihat ke jendela dan mulai menjerit. Pocong dan kuntilanak melayang-layang di atas pohon, mengikuti laju bis dari kejauhan. Kuntilanak itu menggantung di dahan, rambutnya panjang menjuntai seperti tali tambang. Pocongnya tidak melompat,
tapi melayang datar sejajar jendela bis. Salah satu dari mereka, kuntilanak berwajah hangus, hanya memiliki setengah wajah, melayang mendekati jendela Dimas. Ia tersenyum. Dari mulutnya keluar suara nyanyian anak-anak. Bis ke Jepara jangan pulang. Kalau pulang ikut yang datang. Dimas menjerit. Sopir langsung menaikkan volume radio. Lagu dangdut mendadak kembali menyala, seolah mengusir suara-suara tadi. Namun tidak ada yang bisa tertawa atau ikut bergoyang. Semua hanya bisa diam dan gemetar. Sampai akhirnya seorang penumpang perempuan kesurupan. Ia berdiri dari kursinya, matanya putih semua, dan berkata dengan suara berat, "Kalian melewati jalanku, kalian harus bayar." Ia meracau, lalu tertawa, cekikikan. Sopir bis tetap melaju, tak berani berhenti. Penumpang lainnya berusaha menahan perempuan itu. Dimas mengambil air mineral, membacakan doa pelan-pelan, dan menyiramkannya ke kepala perempuan itu. Tiba-tiba, perempuan itu muntah darah hitam ke lantai lorong bis. Seketika ia pingsan. Kernet duduk di tangga depan, menyalakan rokok. Ia berkata, "Ini malam Jumat, Mas. Lewat alas roban, apalagi pas habis hujan, ya begini." Setelah 2 jam yang mencekam, akhirnya bis mulai memasuki daerah Pantura. Warung-warung kecil mulai terlihat. Lampu jalan menyala kembali. Dimas menatap keluar, mengira semua sudah selesai. Tapi saat ia melihat kaca spion di atas kursi sopir, ia melihat wajah wanita dengan rambut panjang sedang duduk di kursi belakang. Padahal, tak ada siapapun di kursi itu. Sopir tak menoleh. Ia hanya berkata lirih, "Kadang mereka ikut sampai terminal, kadang lebih dari itu." Setelah kejadian mengerikan di warung Brebes, suasana di dalam bis berubah drastis. Tidak ada lagi yang tertawa atau berbicara. Bahkan musik dangdut dari radio sopir pun dibiarkan mati. Penumpang duduk dengan pandangan kosong, tubuh mereka kaku, seperti patung. Beberapa menunduk sambil memegang tasbih, sebagian lain sibuk berdoa dalam hati. Dimas memperhatikan langit dari jendela. Jam menunjukkan pukul 02.45 dini hari. Mereka mulai memasuki kembali kawasan alas roban. Hujan sudah berhenti, tapi jalanan masih licin dan berkabut. Pohon-pohon besar berderet di kiri kanan jalan seperti sedang mengintai. Tiba-tiba bis melambat. Sopir berseru pelan, "Astagfirullah." Ada yang melintang. Semua menengok ke depan. Sebuah batang pohon besar tergeletak di tengah jalan. Tapi, yang aneh, tak terdengar suara pohon tumbang sebelumnya. Tidak ada bekas akar dan daun-daunnya tidak basah meskipun hujan baru saja berhenti. "Jangan turun," teriak kernet, seolah tahu ini bukan hal biasa. Namun seorang bapak tua di kursi depan justru berdiri dan membuka pintu bis sambil berkata, "Saya lihat ini hanya kayu. Kita geser saja bareng-bareng." Sebelum ada yang sempat menahannya, ia melangkah keluar. Begitu kakinya menyentuh tanah, batang pohon itu bergerak sendiri, seolah berguling menjauh, lalu perlahan-lahan berubah wujud. Semua orang membelalak. Itu bukan pohon. Itu pocong besar. Bentuknya tak lazim, tingginya hampir 2 meter, tubuhnya gembung, kain kafannya sobek-sobek dengan warna coklat kehitaman. Pocong itu tidak meloncat seperti biasanya. Ia hanya berdiri diam, lalu kepalanya berputar 180 derajat menghadap penumpang. Wajahnya penuh belatung, dan dari mulutnya terdengar bisikan, "Tinggalkan satu, tinggalkan satu." Bapak tua yang turun tadi menjerit. Tubuhnya langsung kejang-kejang, lalu terlempar mundur sejauh 5 meter dan pingsan di pinggir jalan. Sopir cepat-cepat mundurkan bis. Tapi begitu mundur, dari balik pohon-pohon di belakang, keluar makhluk lain. Kali ini kuntilanak, berambut, panjang dengan tubuh seperti terbakar. Api menyala di punggung dan rambutnya. Tapi ia tidak terbakar habis.
justru makin menyeramkan. Dimas melihat ke jendela dan menelan ludah. Di sisi kiri bis, ada anak-anak kecil berdiri berjajar. Sekitar 6-7 anak, semua mengenakan pakaian tidur lusuh. Wajah mereka pucat, mata hitam pekat seperti arang. Mereka melambaikan tangan ke arah bis, tapi tangan mereka terlalu panjang, hampir menyentuh tanah. Kenapa mereka bisa ikut? Tanya salah satu ibu sambil menangis. Kernet menjawab cepat, kita tadi makan di tempat jin. Yang kelihatan kayak warung itu bukan warung. Kita udah dibawa ke alam mereka. Sebagian dari mereka ikut balik. Bis kembali melaju, kali ini tanpa berhenti. Jalanan makin gelap karena kabut turun lebih tebal. Tiba-tiba lampu bis padam sendiri. Hanya lampu dashboard yang menyala. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di atap bis. Lalu ketukan di sisi kanan. Kemudian di kiri tap. Suara seperti sesuatu berlari di atap bis dan sopir menyalakan senter dan meletakkannya di dashboard, menghadap ke langit-langit. Senter menyinari jendela depan dan tampak jelas kaki seseorang menempel di kaca luar bagian atas, tapi arahnya terbalik. Seolah makhluk itu berjalan dengan tangan menggantung ke bawah, dan kepalanya berada tepat di atas kaca. Makhluk itu menempel, lalu membungkuk ke bawah, sehingga wajahnya terlihat. Kulitnya tipis, hampir transparan, bola, matanya tidak ada. Dari wajahnya keluar suara serak, aku ikut Jepara. Aku dulu juga naik bis ini. Dimas tak tahan lagi. Ia menutup matanya dan mulai menangis. Tiba-tiba ia merasakan bisikan di telinganya, padahal tak ada siapa-siapa di kursi sebelah. Kamu mirip yang dulu. Aku suka kamu. Seketika itu, jendela di sebelah Dimas retak sendiri seolah ditekan dari luar. Suara cekikikan halus mengisi kabin. Penumpang mulai membaca ayat kursi keras-keras. Beberapa mulai histeris, ada yang muntah, ada yang pingsan. Sopir masih melaju tanpa berhenti. Dalam kaca spion, ia melihat sesuatu. Kursi belakang yang tadinya kosong kini penuh dengan orang-orang berpakaian putih, wajahnya ditutupi kain kafan. Mereka duduk diam, tapi tubuh mereka tidak menyentuh lantai bis, seperti menggantung di udara. Dari bangku belakang, salah satu penumpang berteriak, "Tolong, ada yang duduk di atas saya." Saat Kernet menengok, bangku itu kosong, tapi kain dudukannya terlihat cekung, seperti ada beban berat di atasnya. Ini lebih parah dari biasanya, ujar Kernet dengan wajah pucat. Biasanya yang ikut cuma 1-2, tapi sekarang mereka bawa teman-temannya. Suasana bis seperti neraka. Dalam gelap, dengan suara hujan yang mulai turun lagi, suara nyanyian misterius terdengar samar. Jepara, Jepara, siapa yang berani pulang? Semua mendongak. Suara itu berasal dari atap bis. Hujan kembali mengguyur deras. Petir menyambar di kejauhan, sesekali menyinari siluet pohon-pohon besar di pinggir jalan alas roban. Bus masih terus melaju meskipun kondisi para penumpangnya semakin kacau. Di barisan tengah, seorang ibu muda bernama Burini mulai meracau. Bibirnya komat kamit menyebut nama anaknya yang sudah meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Rafa, kamu ikut ya? Mama udah bilang jangan main di jalan. Dimas yang duduk di belakangnya tertegun. Dari jendela, ia melihat sesosok anak kecil berlari-lari di sisi bus, secepat kecepatan bus itu sendiri. Anak itu memakai piyama, bergambar kartun, rambutnya basah kuyup dan senyum lebarnya mengerikan. Mata anak itu kosong dan setiap ia melambai, tubuhnya menjadi transparan sesaat, lalu kembali padat. Dari arah belakang, seorang bapak tua yang pingsan sebelumnya mulai sadar. Ia menatap langit-langit bus, lalu berkata dengan suara rendah, "Saya pernah naik bus ini 10 tahun lalu.
Waktu itu juga malam Jumat Kliwon. Semua menoleh padanya. Dengan suara berat ia melanjutkan. Bus ini dulunya bukan rute Jepara. Dulu ini bus malam dari Semarang ke Pekalongan. Pernah mengalami kecelakaan besar di sini, di Alas Roban. Semuanya tewas. Tapi yang paling mengerikan bukan kecelakaannya. Tapi karena penumpang terakhir naik membawa kendi dari makam kuno, isinya janin, dibungkus kain putih dan dikatakan akan dijadikan pesugihan. Seketika bus berguncang keras. Semua penumpang berteriak. Sopir menahan setir dengan susah payah. Brak, sesuatu menabrak sisi kiri bus. Ketika Dimas melongok ke jendela, ia melihat kuntilanak terbanting ke tanah dengan kepala terbalik ke belakang, namun tetap tersenyum. Ia mengangkat tubuhnya perlahan, lalu melayang kembali ke atas bus. Kernet memeriksa kamera CCTV bus melalui layar kecil di dekat sopir. Kamera bagian tengah dan belakang menampilkan gambar penumpang tak dikenal. Semua berpakaian putih, wajah pucat, duduk diam, padahal bangku itu seharusnya kosong. Sopir menurunkan kecepatan ketika jalan mulai menanjak. Mereka memasuki tanjakan, terakhir Alas Roban. Lampu jalanan mati. Kabut tebal turun begitu cepat, hingga hanya jarak 5 meter ke depan yang bisa terlihat. Tiba-tiba, radio bus menyala sendiri, padahal sebelumnya mati dan kabelnya sempat dicabut. Tapi kini terdengar lagu lawas, dangdut jadul. Suara penyanyinya serak, menyeret-nyeret, dan liriknya tidak jelas. Namun Dimas, dengan ngeri, menangkap penggalan. Liriknya, bus ke Jepara, bawa jiwa, bawa jiwa. Suara itu bukan suara manusia. Terlalu berat, terlalu dalam, seperti keluar dari lorong kosong. Sopir menepuk-nepuk setir. Kita hampir keluar, tahan sebentar lagi. Tapi di depan, di tengah jalan berdiri sesosok tubuh hitam. Tinggi, besar, mengenakan jubah panjang. Wajahnya tertutup dan di tangannya membawa lentera yang memancarkan cahaya merah darah. Bus berhenti mendadak. Lampu dalam bus padam lagi. Semua menahan napas. Makhluk berjubah itu melangkah pelan ke arah bus. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi. Kreek-kreek seperti tulang-tulang retak. Lentera itu makin dekat ke kaca depan. Sopir terpaku. Dan saat lentera menyorot wajahnya, semua orang bisa melihat wajah makhluk itu tidak ada. Hanya lubang hitam besar, seperti rongga kosong di mana wajah seharusnya berada. Lalu terdengar suaranya, langsung masuk ke telinga semua penumpang tanpa lewat suara biasa. Satu dari kalian harus tinggal. Pilih, atau aku pilih. Tiba-tiba seluruh bus bergejolak seperti gempa. Kursi bergetar, kaca jendela retak-retak. Dari atas bunyi kaki-kaki kecil berlari ratusan suara. Anak-anak itu melompat dari atap ke tanah, melingkari bus. Kernet mulai membaca doa dengan suara gemetar. Seorang ibu pingsan. Seorang bapak tiba-tiba berdiri dan berseru, Saya saja yang tinggal, asal selamatkan mereka. Tapi makhluk itu menggeleng perlahan. Bukan kamu, tapi yang telah melihat, yang sudah tahu, yang menyentuh daging jiwa kami. Semua menoleh ke arah Dimas. Wajah Dimas memucat. Ia ingat kembali, di warung Brebes, ia tanpa sengaja menyentuh boneka kecil yang tergantung di tiang warung. Ia pikir hanya hiasan. Tapi ternyata, itu benda pemanggil. Kaki Dimas lemas. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Suara itu masuk lagi ke telinganya. Kau yang membawa kami pulang. Dimas menangis. Tapi tiba-tiba, dari belakang, suara keras menggema. Cukup, bismillah. Ternyata, sopir bus menekan tombol darurat pemutus kelistrikan, dan seketika semua sistem
Di bus mati total termasuk radio, lampu, bahkan layar kamera. Dalam kegelapan mencekam itu, suara tangisan dan jeritan berhenti. Kabut seperti tersedot kembali ke hutan. Bas bergetar terakhir kalinya, lalu semuanya sunyi. Beberapa menit kemudian, lampu dalam bus menyala sendiri. Sopir duduk lemas di bangkunya, penumpang terdiam. Di luar jendela, jalanan sudah biasa, tak ada makhluk, tak ada kabut. Dan papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Jepara." Semua penumpang menunduk, tak ada yang bersorak, tak ada yang tersenyum. Satu kursi di barisan belakang tetap kosong. Tapi semua tahu, ada yang duduk di sana. Tidak terlihat, tapi dirasakan. Dimas sampai di rumah dalam kondisi syok. Ia tidak bisa tidur berminggu-minggu. Matanya selalu menatap jendela setiap malam, seolah menunggu sesuatu datang. Beberapa bulan kemudian, sopir bus itu pensiun mendadak. Katanya, ia tak mau lagi melewati Alas Roban meski dibayar berapapun. Dan sejak saat itu, rute bus malam ke Jepara diubah jalurnya. Tidak melewati Alas Roban. Namun masih ada orang-orang tertentu yang bersaksi. Kadang di malam-malam sunyi, mereka melihat siluet bus melintas. Diam-diam di dalam hutan. Bus itu tak berhenti, tapi dari dalamnya mata-mata kosong menatap keluar. Terima kasih sudah menemani perjalanan penuh misteri dan cerita horor ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita semua bahwa dalam gelap sekalipun, keberanian dan ketenangan hati adalah cahaya terbaik yang bisa kita bawa. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkahmu, tapi jadikan ia sebagai pengingat bahwa kita selalu punya kekuatan untuk menghadapi apapun. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap jaga diri dan hati, serta terus percaya bahwa setiap malam yang gelap akan selalu digantikan pagi yang cerah. Salam hangat dan hormat dari kami Abdan Story.